Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel channel pemersatu agen Briling. Halo Sobat Briling, apa kabar semuanya? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan transaksi di agen Briling. Tertarik dengan video saya kali ini? Silakan saja simak videonya sampai habis. Jangan di-skip-skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan akhirnya terjadi salah paham. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Untuk mengembangkan transaksi atau meningkatkan transaksi di agen Briling di era ekonomi yang sedang lesu seperti saat ini memang susah. Tapi setidak-tidaknya kita juga harus mengantisipasinya dengan beberapa cara, yaitu kunci utama untuk meningkatkan transaksi di agen Briling dengan cara jangan sampai menolak pelanggan. Di garis bawah ya, jangan sampai menolak pelanggan. Menolak pelanggan bukan berarti kalau ada pelanggan yang datang untuk melakukan transaksi kita tolak, kita tidak mau. Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi mengapa agen Briling sampai menolak pelanggan. Yang pertama yaitu tentang kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan SDM dari agen Briling itu sendiri. Secara umum, agen Briling dalam benak kita yaitu di bawah umur di atas rata-rata, di atas 30 ke atas, sehingga wawasan dan kemampuan intelektualnya terbatas. Hal ini jangan sampai terjadi menjadi alasan kita menolak pelanggan. Contoh yang sering terjadi yaitu manakala ada pelanggan yang datang untuk melakukan suatu transaksi sementara di alat yaitu EDC agen Briling menu itu sebenarnya ada, namun karena kurangnya wawasan dan pengetahuan dan kurang menguasai menu-menu dan fitur-fitur yang ada di mesin EDC-nya agen Briling, sehingga agen Briling itu terpaksa menolak dengan alasan tidak bisa. Sementara sudah bertanya di grup WA agen Briling, teman-teman yang lain menjawabnya terlambat. Tanya kepada PAB, jawabannya telat. Sehingga terpaksa agen Briling tersebut menolak pelanggan yang datang untuk melakukan transaksi yang sebenarnya di mesin EDC menunya itu ada, karena kurang paham, kurang menguasai menu-menu dan fitur-fitur yang ada di mesin EDC agen Briling, terpaksa agen Briling itu menolak. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu menolak pelanggan dengan alasan modal. Alasan modal ini sebenarnya alasan umum. Bukan berarti agen Briling harus modalnya besar, bukan. Alasan modal mungkin ketika ada pelanggan yang datang untuk melakukan tarik tunai dengan nominal sedikit besar, karena modal kecil, agen Briling ini juga bisa terpaksa menolak pelanggan. Kalau ada pelanggan datang mau melakukan transaksi transfer dengan jumlah yang sedikit besar, agen Briling ini terpaksa menolak karena alasan saldo kurang. Bukan berarti agen Briling harus dengan modal besar, tapi dengan modal kecil, dengan modal pas-pasan, agen Briling juga bisa berkembang. Ini satu kunci bahwa dengan modal kecil, agen Briling juga bisa berkembang. Lalu caranya Bang, gimana Bang? Agar kita tidak sampai menolak pelanggan dengan alasan kurang modal kecil. Catat,
Ini adalah pengalaman saya pribadi sebagai agen briling. Dan kebetulan agen briling saya dekat dengan kantor unit terdekat. Jadi, untuk alasan menolak pelanggan dengan alasan kurang saldo, sebenarnya bisa diatasi dengan cara ini. Ketika kita belum ada pelanggan yang datang, sementara saldo di rekening kita menipis, sebenarnya kita bisa juga langsung lari menuju ke kantor unit untuk mengisi saldo. Isikan saldo saja, uang kas secukupnya ke rekening kita ke unit. Hal ini untuk mengantisipasi agar jangan sampai kita menolak pelanggan yang akan melakukan transfer atau setoran sedikit banyak, sedikit besar nominalnya. Dan untuk mengatasi menolak pelanggan yang akan tarik tunai dengan jumlah yang sedikit besar, cukup besar, kita bisa lakukan ketika kita lihat stok uang cash kita menipis, kita bisa lari ke kantor unit untuk melakukan tarik tunai. Kalau memang yang jaga hanya kita bisa tutup sebentar untuk melakukan tarik tunai. Kalau butuh uang cash, kalau butuh saldo, kita lakukan saja setor saldo ke kantor unit terdekat. Itulah dua cara mengatasi agar kita jangan sampai menolak pelanggan demi untuk meningkatkan transaksi, demi untuk mengembangkan agen briling kita. Yang pertama, tingkatkan SDM kita sebagai agen briling. Tingkatkan wawasan kita, tingkatkan pengetahuan kita, pahami, kenali, dan pelajari semua menu-menu, semua fitur-fitur yang ada di mesin EDC-nya agen briling agar kita tidak sampai menolak pelanggan. Yang kedua, usahakan meskipun dengan modal kecil, usahakan kalau stok cash kita menipis, kita secepatnya melakukan tarik tunai ke kantor unit atau ke mesin ATM. Sebaliknya, kalau stok saldo kita menipis, secepatnya usahakan untuk kita setor ke kantor unit atau ke mesin ATM terdekat. Itulah beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita coba demi untuk meningkatkan transaksi, untuk mengembangkan agen briling kita di saat ekonomi sedang lesu seperti saat ini. Agar kita tidak sampai menolak pelanggan. Sudah kita capek-capek berusaha promosi agen briling kita bisa melakukan ini sebagai agen briling, bisa melakukan transaksi ini, bisa melakukan transaksi itu. Ternyata kita tidak memahami mesin EDC kita bisa melakukan hal itu. Juga kita sudah capek-capek mempromosikan agen briling kita, ternyata kita menolak pelanggan gara-gara menipis saldo di rekening, juga menipisnya uang cash di stok cash kita. Demikian video saya kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.